Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Mirza dengan NIM 4112000104. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas pada forum 13 yang yaitu batas pengertian korupsi. William J. Cambridge mengemukakan bahwa dalam korupsi terlibat banyak pihak yang disebutnya sebagai jejaring korupsi. Ia melihat bahwa korupsi merupakan bagian integral dari setiap birokrasi yang bertemu dengan kepentingan segelintir pengusaha, penegak hukum, dan politisi yang sulit dibongkar. Jejaring korupsi itu melibatkan para elit di pusat kekuasaan, pucuk pimpinan eksekutif, elit partai politik, petinggi lembaga peradilan, dan kalangan bisnis. Korupsi merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Oleh karena itu, bukan pekerjaan yang mudah untuk memberantas korupsi, karena aparat penegak hukum sering berada pada situasi yang dilematis. Korupsi bukanlah kejahatan di luar sistem. Oleh karena itu, jejaring korupsi sangat sulit diterobos dari dalam karena kolusi antar pengusaha dengan politisi dan aparat penegak hukum. Ada 7 kategori korupsi. Yang pertama yaitu korupsi transaktif, yaitu uang yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antar pihak yang memberi dan menerima keuntungan bersama. Yang kedua itu korupsi pemerasan. Nah, jenis korupsi yang dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap demi mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Yang ketiga itu korupsi investif, yaitu pemberian barang atau jasa tanpa ada perkalian langsung dengan keuntungan tertentu. Yang keempat itu korupsi perkerabatan, yaitu nepotisme, yaitu penunjukan secara tidak sah terhadap teman atau saudara untuk memegang suatu jabatan atau tindakan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Yang kelima itu ada korupsi defensif. Nah, korupsi ini dilakukan oleh korban korupsi pemerasan. Yang keenam itu korupsi otogenik. Korupsi yang dilakukan oleh seorang diri karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu yang diketahuinya sendiri. Yang terakhir itu korupsi dukungan, yaitu dukungan terhadap korupsi yang ada dan terciptanya kondisi yang dilakukannya korupsi. Faktor penyebab korupsi. Evi Hartandi menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dikenakan namanya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelakuan korupsi, struktur pemerintahannya, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Namun demikian, faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Faktor sosial pendukung KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama itu desintegrasi atau anomi sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi. Yang kedua itu fokus budaya yang bergeser. Nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta, kaya tanpa harta, sugih tanpa bundu, menjadi kaya dengan harta. Ada penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai shortcut mengumpulkan harta. Ada paternalisme, korupsi tingkat tinggi, menurun, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat. Untuk kalau tidak menggunakan kesempatan menjadi kaya, aji mumpung. Peranata sosial kontrol tidak efektif lagi. Perspektif budaya hukum pada masyarakat Indonesia yang kebudayaan dan strukturnya sosialnya kompleks. Hukum lebih berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat. Hukum lebih baik tumbuh dari berbagai bagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang dapat merupakan pencerminan dari pada kepentingan umum. Dalam perspektif budaya, hukum korupsi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma baik itu dari kejujuran, sosial, agama, atau hukum. Korupsi sendiri digolongkan serius crime karena mampu mengganggu hak ekonomi dan negara dalam skala besar. Solusi dibutuhkan penegak hukum. Rule breaking membutuhkan berbagai pendekatan cara penyelesaian hukum yang holistik dan bahkan extra legal untuk menggali makna hukum.
Sudah saatnya para akademisi dan praktisi hukum berani mentransformasikan diri untuk mencari pendekatan dan cara berpikir alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang kian rumit dan kompleks. Berbagai pendekatan yang ada bukan saatnya lagi dipertentangkan dan dipersilakan, akan tetapi justru saling melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dengan kelebihan masing-masing. Para lawyer harus bersiap terbuka dengan perkembangan yang terjadi dan tak perlu menutup diri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.